Ya, jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah ya namanya aljabar linier ya. Dan kalau misalnya Anda lihat di sini ya, kita akan bicara teori aljabar linier di sini. Prasarannya adalah aljabar linier elementer ya. Sekurang-kurangnya Anda pernah ngambil ya, tidak harus lulus gitu ya. Jadi sekurang-kurangnya minimal pernah mengambil mata kuliah tersebut sehingga Anda kenal yang namanya matriks, operasi baris elementer dan sebagainya di situ ya. Kemudian yang namanya transformasi linier atau pemetaan linier Anda sudah tahu di situ gitu ya. Kemudian nilai dan vektor karakteristik atau nilai dan vektor eigen Anda sudah pernah dengar semua istilahnya gitu ya. Sehingga kita ya pasti akan diulang di situ ya. Tapi dengan pengertian yang Anda punya Anda akan ya mudah-mudahan tidak terlalu sulit gitu untuk mencerna apa yang dibicarakan di sini. Buku yang digunakan di sini buku ya Friedberg, Insel dan Spence gitu ya. Ini sama dengan yang tahun lalu di situ. Oke, sebelum kita masuk ke kuliah saya ingin mengajukan pertanyaan di sini sebenarnya. Kalau Anda ditanya persamaan seperti itu, ya, jawabnya apa? Apa solusinya? Sama 0, yakin? Ada solusi lain nggak? Gimana Anda tahunya? Ya oke, jangan dijawab dulu ya. Ini pertanyaan berikutnya di sini. Kalau ini gimana? Ada solusi lain nggak? Ya mulai ragu-ragu ya. Kalau ini gimana? Apa solusinya? X-nya apa? Ada yang lain nggak? Identitas, ada yang lain nggak? Oke, kalau ini gimana? X-nya apa? Apa solusinya? Identitas juga. Kalau ini? Ya, jadi kalau Anda ditanya pertanyaan-pertanyaan sebenarnya bisa jawab nggak? Ya, kalau sudah ngambil kalkulus dan aljabar linear elementer mestinya bisa jawab ya. Bisa kan? Ada yang nggak bisa jawab di sini? Ya. Nah sebetulnya bukan itu yang jadi tujuan, bukan masalah jawabnya apa gitu ya. Kalau misalnya Anda lihat 3 persamaan pertama itu memiliki solusi tunggal. Jadi tadi kalau Anda katakan solusi yang pertama tadi apa? X sama dengan 0. Ada solusi lain? Jawabnya tidak. Ya. Persamaan kedua solusinya apa? X sama dengan 1. Ada solusi lain? Ya, tidak. Yang ketiga, apa solusinya? Matriks identitas. Ada solusi lain? Ada solusi lain? Tidak. Yakin? Ya. Persamaan keempat gimana? Solusinya lebih dari 1. Ya. Anda untuk apa? Ya kalau Anda lagi bete Anda boleh coba cari itu ya. Ada tak hingga banyaknya solusi sebetulnya ya. Jadi kalau Anda bete coba ada ini. Cari semua solusinya. Ya. Yang tak hingga banyaknya tadi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ya. Jadi tiga persamaan yang pertama itu ya, solusinya kan tunggal kan? Gimana kita yakin gitu? Bagaimana kita tahu bahwa ya dengan pasti bahwa solusinya itu memang solusi tunggal, solusi yang istilahnya obvious di situ ya, yang jelas itu kan. Anda langsung lihat kan solusi yang pertama 0, kemudian yang kedua 1, yang ketiga matriks identitas. Itu kan langsung jelas kan, nggak perlu mikir panjang kan, bahwa ketiga-tiganya solusi. Ya. Bagaimana Anda yakin bahwa tidak ada solusi yang lain? Ya, harus memeriksa semua kemungkinan. Ada berapa banyak kemungkinan? Untuk yang pertama saja X tambah 5 sama 5. Berapa banyak tuh? Ya mungkin. Anda mau periksa semua? Enggak. Yang tak hingga banyaknya itu? Ya nanti Anda nggak lulus ITB dong kalau misalnya mau meriksa itu semua gitu ya. Ya, jadi pertanyaannya kemudian kenapa solusinya cuma 1? Bagaimana Anda yakin itu bahwa solusinya cuma 1? Ada yang bisa jawab nggak tuh? Apa?
Siapa yang punya inverse? Ya oke, persamaan 1 itu yang punya inverse siapa? Persamaannya yang punya inverse? Ya, ambil yang persamaan 1 aja. X tambah 5 sama dengan 5. Oke, siapa yang punya inverse? Ya, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, yang punya inverse siapa? Ya. Yang berikutnya apa tadi? 5x ya. Yang ketiga ya. Jadi kalau ditanya kenapa cuma 1 x, yaitu x sama 1 yang merupakan solusinya, tidak ada yang lain. Jawabnya apa? Ya. Apa yang Anda lakukan sebetulnya? Ya, juga untuk yang di sini ya. Pada dasarnya yang Anda lakukan itu sebenarnya sama aja sih untuk tiga-tiganya. Ya. Kita tidak perlu memeriksa semua kemungkinan karena mustahil gitu kan. Ada tak hingga banyaknya kemungkinan, ya tidak mungkin Anda periksa semua di situ. Apa yang dilakukan? Ya. Ya. Ini yang kita lakukan kan? Tahu pencoretan. Ya. Jadi pada dasarnya kan ini kan kita coret aja di sini. 5 dan 5 ini saling meniadakan ya. Sehingga hasilnya apa di sini? Kalau Anda coret 5-nya. Ya. Di ruas kiri 5-nya hilang. Di ruas kanan 5-nya juga hilang. Apa yang muncul di ruas kanan? Ya, bilangan 0. Di sini juga sama. Ya. Ini bisa dicoret yang ketiga. Ya. Ya, pada dasarnya yang kita lakukan juga semacam pencoretan di situ, ya. Tapi kalau misalnya lebih persis, ya, yang kita lakukan itu adalah apa yang kita katakan dengan menggunakan hukum pembatalan. Ya. Jadi ya, jadi kalau misalnya Anda lihat 3 ini semuanya sama. Kita menggunakan hukum pembatalan sebetulnya, ya. Atau bahasa yang lebih awam itu bahasa sehari-hari, sebenarnya kita dengan kata lain melakukan pencoretan. Sama tiga-tiganya, ya. Nah, kalau misalnya Anda lihat sama di situ, ya. Apa yang kita lihat di sini? Jadi objek yang sifatnya spesifik di sini, ya. Jadi bilangan real di sini, ya. 5, ya. Di sini 5, kemudian di sini objek spesifiknya adalah matriks, ya, persisnya. Kemudian juga operasi yang spesifik di sini operasinya penjumlahan, operasi perkalian, di sini operasi perkalian matriks. Itu sebenarnya tidak berperan. Ya. Tidak penting gitu sebetulnya. Ya. Jadi kalau kita apa yang penting? Ya, jadi kalau misalnya kemudian kita lihat, ya mau bilangan kayak mau matriks ya, hukum pembatalan pasti berlaku. Mau penjumlahan, mau perkalian, hukum pembatalan berlaku. Ya, jadi yang memegang peranan di sini adalah, ada yang bisa nambah nggak? Apa kira-kira? Ada yang bisa nebak? Ya, jadi kalau misalnya kita lihat adalah ya, sifat-sifat operasinya, ya. Operasi yang tidak spesifik, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat sekali lagi ya di sini ya, ya, objek spesifiknya tidak penting, operasi spesifiknya tidak penting, tapi yang jelas kita harus punya objek dan kita harus punya operasi. Kadang-kadang saya menggunakan istilah di sini objeknya generik di situ ya, operasinya juga generik. Ngerti kan maksudnya generik kan? Kayak obat generik aja di situ. Kalau obat generik itu yang penting apa sih? Yang penting kan fungsinya di situ. Ya. Paracetamol itu generik nggak? Saya kira generik di situ kan. Yang penting fungsinya di situ, bukan mereknya di situ. Kita nggak perlu tahu pabrik obatnya apa di situ. Ya. Nah, kalau ditanya kemudian sifat mana aja yang berperan? Sifat operasi yang mana saja?
Di bagian ini saya agak longgar di sini ya. Jadi yang tidak terlalu kaku ya. Nanti belakangan kita buat lebih formal istilahnya di situ ya. Jadi ada hal-hal yang sebetulnya di sini ya mestinya sih yang kayak gini nggak boleh gitu sebetulnya. Ya. Jadi yang pertama itu adalah sifat asosiatif. Ya, kalau Anda lihat, ngerti kan sifat asosiatif? Masih tahu? Ingat nggak? Ya, jadi kalau kita lihat operasi penjumlahan dan perkalian bilangan real serta perkalian matriks persegi itu semuanya bersifat asosiatif. Tahu kan? Ya, jadi kalau Anda lihat operasi-operasi yang Anda gunakan di sini semuanya bersifat asosiatif. Ya. Kemudian yang kedua ada unsur identitas. Ya. Di sini unsur identitasnya apa? Ya. Jadi operasi penjumlahan unsur identitasnya adalah unsur 0, bilangan 0 di sini. Ya. Di sini ya bilangan 1. Di sini matriks identitas. Ya. Ya, yaitu unsur yang setiap kali dioperasikan dan unsur lain selalu menghasilkan unsur lain tersebut. Jadi kalau Anda punya ini identitas, ya, ada unsur lain, Anda operasikan, hasilnya pasti unsur yang lain ini, gitu. Tidak akan yang lain. Kemudian yang ketiga ada unsur inverse, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, jadi kalau dioperasikan, jadi unsur inverse itu unsur dia mesti punya pasangan, nggak bisa inverse itu datang sendirian. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat dia punya inverse itu artinya ada pasangannya di sini. Kalau dioperasikan dengan pasangannya tadi hasilnya adalah unsur identitas. Ya. Nah ketiga sifat ini coba kita tuliskan dengan lebih persis gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat, ya, sebetulnya apa yang kita lakukan? Kita mempunyai sebuah himpunan tak hampa. Ini ya kumpulan dari objek-objek yang generik tadi, ya. Pokoknya dia himpunan. Anggotanya berupa apa? Apakah bilangan, apakah matriks, atau apa lagi gitu ya? Segitiga barangkali di situ, atau orang, nggak penting. Ya, pokoknya ini sebuah himpunan, ya, tidak kosong, ada anggotanya. Anggotanya persisnya apa? Nggak penting. Ya. Kemudian di sini ya kita punya operasi, ya, operasi DS, ya. Jadi operasi DS itu adalah ya kalau mau kita katakan adalah aturan yang mengaitkan pasangan terurut DS. Jadi pasangan dua unsur DS yang terurut kemudian kita kaitkan ya kita pasangkan dengan satu unsur S. Tepat satu ya, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kenapa kita katakan pasangan terurut di sini? Ya, jawabnya adalah kalau Anda lihat operasi perkalian matriks di sini, ya, jadi kalau misalnya saya tulis di sini ya 1, misalnya 2, 1 gini, ya. Coba kalau Anda kalikan dengan ini, ya, jadi misalnya gini, lihat dulu, mudah-mudahan benar nih, ya. Jadi ini kan dua unsur di himpunan matriks persegi 2 kali 2 kan, ya, pasangan. Ya. Kalau Anda kalikan seperti ini Anda dapat hasilnya kan, ya, Anda bisa hitung berapa itu, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ya, gimana caranya mengalihkan ini, ya. Ya. Sementara kalau kemudian Anda ambil unsur yang sama, tapi kemudian urutannya Anda balik, apa yang Anda peroleh? Ya, jadi kalau di sini urutannya dibalik, yang 0001 di sebelah kiri, ya, di depan, apa yang Anda peroleh? Sama nggak dengan ini? Sama? Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, ya, gimana Anda mengalihkan dua matriks? Ya,
Ya sebenarnya Anda lihat bahwa ini adalah ya kombinasi linear dari kolom yang di sini dengan koefisien dari kolom pertama di sini. Kalau Anda mau lebih cepat gitu, nggak satu-satu gitu, ya. Yang di sini gimana? Ini adalah baris pertama dari, kombinasi linear dari baris-baris di sini dengan koefisien baris pertama juga. Ya, kalau Anda mau bekerja dan lebih cepat ya seperti itu. Ya, kita punya ini ya. Jadi, operasinya kemudian kita lihat, jadi himpunan S itu adalah himpunan yang tak hampa, sembarang, isinya nggak penting. Operasinya gimana? Operasinya juga generik. Persisnya apa? Apakah penjumlahan bilangan, perkalian bilangan? Ya gimana bisa mengatakan tentang operasi spesifiknya kalau objek spesifiknya kita nggak tahu gitu kan? Ya. Jadi pokoknya apa? Pokoknya operasi. Apa yang kita lakukan? Ambil dua unsur di S, kita bisa pasangkan, kemudian memberikan sebuah unsur di S lagi gitu. Ya. Ini yang kemudian kalau misalnya Anda lihat yang dimaksud dengan ya namanya abstrak gitu ya. Di persisnya Pak nggak tahu ya. Pokoknya kita mikirnya seperti itu gitu. Ya. Nah, supaya mudah ya. Jadi kalau Anda lihat himpunannya udah diberi nama sih. Ya. Namanya S. Ya. Operasinya gimana? Ya supaya mudah kita beri nama juga ya. Namanya gimana? Ya kita beri aja bintang di situ. Ya, simbol bintang. Sehingga kita bisa mengatakan apa di sini, ya. Jadi kita bisa mengatakan kalau kita mengambil dua unsur ya. Jadi kalau kita mengambil dua unsur jadi seperti yang gini lah. Jadi kalau seperti ini ya. Yang di sini kan sebenarnya bisa kita lihat sebagai 5 kali X kan. Ya, sama 5 yang ruas kirinya di sini. Ya. Jadi kalau kemudian kita lihat bagaimana kita membuat operasi yang generik, ya sebetulnya operasi yang di sini kita ganti aja dengan nama di situ. Sehingga kalau Anda mau melihat ini sebagai generik, kita bisa lihat ini sebagai X bintang 5 ya, sama dengan 5. Yang di sini juga 5 bintang X sama dengan 5. Ya. Ini juga kalau Anda mau juga bisa kita tuliskan seperti itu ya. Sini juga sebenarnya kan ada kalau mau ya kali kecil lah di situ atau titik di situ ya. Ya, ketika kita menuliskannya ya kita tuliskan di situ A bintang B, artinya apa? A bintang B itu menunjukkan hasil operasi ya antara A dan B. A-nya di depan. Jadi kalau Anda lihat operasi kita itu ya, kalau Anda perhatikan di situ, operasi kita itu bekerja dengan 2 unsur. Masuk 2, keluar 1. Kalau masuk 1 gimana? Ya nggak jalan. Masuk 3, nggak jalan juga. Sehingga kalau misalnya Anda punya 3 unsur di sini A, B, C, ya Anda harus mengatakan mana duluan yang dijalankan. Ya. Ruas kiri di situ mengatakan apa? Ya, A dan B dulu kita operasikan, sesudah hasilnya kita operasikan dengan C. Ruas kanannya gimana mengatakannya? Ya. Kita operasikan B dan C dulu ya, sesudah itu dioperasikan dengan A. Ya. Nah, sifat asosiatif itu mengatakan apa? Nggak penting mau A dan B dulu ya, atau B dan C dulu, selama urutannya masih seperti itu A, B, C ya, A, B, C, hasilnya akan sama saja. Ya. Sehingga kalau misalnya sifat asosiatif ini berlaku, sebetulnya pada akhirnya tanda kurung itu boleh kita buang. Ya, pada akhirnya kita punya sifat seperti itu. Itu asosiatif, ya. Identitas, ya artinya kita punya satu unsur spesifik, unsur tertentu gitu ya di S, ya. Tapi kalau misalnya Anda mau melihat yang nyatanya apa, apakah itu matriks identitas atau apa, ya kita juga tidak bisa mengatakan karena S-nya tidak spesifik, ya. Tapi pokoknya ada satu unsur tertentu yang mempunyai sifat tertentu seperti ini gitu, ya. Jadi kalau dia dioperasikan dengan E, ya, maka hasilnya adalah ya A lagi di situ. Dan hal yang sama kalau misalnya kita tukar urutan E dan A di situ. Ya. Dan ini berlaku untuk semua unsur A di S. Kemudian ya, yang tadi inverse
ya. Anda perlu perhatikan ya. Jadi antara yang bicara unsur identitas dan bicara unsur inverse, ya. Anda perlu perhatikan di sini. Apa perbedaan? Ya, Anda bisa lihat nggak perbedaannya di sini? Ya, dari segi bahasa pasti berbeda gitu. Tapi sebenarnya Anda lihat nggak ada struktur jadi struktur penulisan ya, yang sebetulnya struktur logika sebetulnya. Ya, yang berbeda. Jadi kalau Anda perhatikan sebenarnya apa bedanya di sini? Unsur identitas dengan inverse. Jadi perbedaannya adalah unsur E itu gimana aja? Ya dengan kata lain apa? Kalau untuk semua ya Anda bisa baca di situ. Coba katakan dengan ekspresi yang berbeda. Apa yang bisa Anda katakan tentang E? Jadi yang unsur identitas kan E kan? Ya, apa yang bisa Anda katakan tentang E? Kenapa? Tidak bergantung pada A. Benar? Tidak bergantung pada A. Jadi kalau A-nya diganti, E-nya berubah nggak? Kalau A-nya kita ganti di situ, ya diganti dengan unsur lain, E-nya berubah nggak? Berubah tidak? Ya. Oke. Kalimat di bawahnya di sini yang inverse apa? B. Apa yang bisa Anda katakan tentang B? B bergantung pada A. Jadi kalau A-nya Anda rubah, B-nya berubah. Pasti berubah? Yakin? Benar? Ya, hati-hati karena kalau Anda mengatakan seperti itu, Anda mesti mengatakan alasannya kenapa nanti ya. Sekarang nggak saya tanya lah gitu. Tapi pertanyaan saya cuma itu. Anda yakin kalau A-nya diganti, B-nya berubah? Pasti berubah? Atau jangan-jangan A-nya diganti, ya diganti dengan yang lain, misalnya C, B-nya masih itu juga. Nah, jawabnya ya sebenarnya datang dari hukum pembatalan. Ada yang tahu nggak hukum pembatalan itu apa? Ya, jadi kalau Anda lihat sebetulnya hukum pembatalan itu bukan hukuman pembatalan ya. Ya, itu adalah ya, jadi kalau saya tulis nah hati-hati di sini misalkan saya punya 3 unsur di sini A, B, C ya. Anggota S ya, sembarang ya. Kemudian S dan operasi bintang itu memenuhi 3 sifat ini ya. Karena tadi kita katakan apa? Operasinya bersifat asosiatif, kemudian ada unsur identitas, dan sebetulnya yang ketiga itu mengatakan setiap unsur punya inverse. Ya, jadi yang ketiga itu dengan singkat kita bisa mengatakan seperti itu. Ya. Nah, sifat pembatalan itu adalah ya. Kita mempunyai sebetulnya sebuah implikasi di sini. Ya. Kalau A bintang C sama dan B bintang C ya, ini implikasinya apa? Ya, ya. Jadi pembatalan itu sebenarnya mengatakan ya C-nya ini dibatalkan, dibuang di situ. Ya. Mungkin istilah pembatalan tidak begitu tepat gitu ya, tapi itu terjemahan aja dari cancellation gitu ya. Ya. Ini ya selama ya himpunan S dan operasi bintang itu memenuhi ketiga sifat itu, ini pasti berlaku. Anda nggak usah peduli S-nya itu anggotanya apa, bintang itu operasi yang seperti apa, ya pasti berlaku. Gimana caranya? Ya, ya jawabnya sebetulnya gini ya. Jadi dari sifat yang inverse di situ, kalau mau kita katakan sifat ketiga di situ ya. Jadi ya, jadi dari sifat ya saya tulis sifat inverse di sini. Ya. Kita punya apa di sini? Ya. Siapa yang punya inverse? Ya. Jadi seperti di situ ya.
Ya. Ya sebetulnya kalau misalnya saya lihat kembali gitu ya, kita barangkali sebenarnya yang kedua dan ketiga itu baru mendefinisikan unsur identitas dan unsur inverse. Jadi sebetulnya belum mengatakan bahwa S punya inverse ya. Jadi mestinya kita mengatakan itu S mempunyai unsur identitas. Kemudian yang ketiga itu sebetulnya yang mestinya kita katakan adalah setiap unsur di S memiliki inverse ya. Jadi itu yang mesti kita tambahkan. Itu baru mendefinisikan apa arti unsur identitas dan apa arti inverse. Jadi dari sifat inverse, sifat yang sebelumnya di situ ya, bahwa ada unsur D, katakan aja di sini ya. Anggota S sifatnya apa? Ya, di sini yang memenuhi apa? Ya. C bintang D sama dengan ya. Terus apa? Apa yang mau kita lakukan berikutnya? Gimana caranya membatalkan C? Ya. Ya, jadi di sini kita punya di sini ya. Ya, ini kan sama nih kan. Ini kita ketahui di sini kan. Jadi kalau kemudian unsur yang sama ini Anda kalikan ya, Anda operasikan dengan unsur yang sama juga, tanda sama dengannya juga tidak akan berubah ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, kalau A bintang C ini ya, saya operasikan dengan D ya. Kemudian yang ruas kanannya B bintang C saya operasikan dengan D ya. Karena ini dan ini sama, kemudian ini dan ini sama, maka kita pasti punya ya sama. Ya. Terus apa? Apa? Oke, sifat asosiatif memberikan ya, jadi sifat asosiatif memberikan apa? Ya. Yang di sini apa yang Anda lakukan di sini? Ya. Ya kurungnya Anda pindah kan? Kalau di sini kita punya A bintang C bintang D ya. Tadinya kurungnya antara A dan C, sekarang kurungnya kita pindah ke sini. Ya. Ini sama dengan ini kan? Kemudian yang di sini juga sama dengan B bintang ya, C bintang D. Ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan ini, akibatnya apa? Ya, ini juga sama. Ya. Ya, kemudian dari sini apa yang Anda peroleh? Ya. Ya, Anda ini campuran antara bahasa lisan dengan tulisan di sini. Jadi kalau misalnya Anda lihat ini sama dengan A bintang E sama dengan apa? Sama dengan apa? Yang di sini? Sama dengan ya. Ya, jadi kalau kita lihat ya sebetulnya bukan hanya sifat asosiatif yang kita pakai di sini. Enggak, mungkin akan lebih baik kita peroleh ya. Jadi di sini tentu saja kita ya. Apa yang kita simpulkan dari sini? Apa kesimpulannya? Ya, jadi kita simpulkan bahwa apa? Ya,
Ya kita baca ya dari ujung ke ujung. A sama dengan B. Ya. Oke, ya. Nah, salah satu hal yang kemudian juga menjadi sifat itu adalah ya bahwa unsur identitas itu selalu tunggal pada akhirnya, ya. Dan sebetulnya ini kita hanya memerlukan sifat kedua. Begitu ada unsur identitas, ya. Unsur identitas itu pasti tunggal. Ya. Jadi kalau Anda mempunyai unsur identitas F, katakan aja, ya. Apa akibatnya? Ya, kalau F itu dioperasikan dengan A, hasilnya pasti A. Mau dari kiri, mau dari kanan, hasilnya pasti A. Ya. Untuk ya semua A di S. Ya. Nah, dari situ apa yang kita peroleh? Ya, coba Anda lihat F bintang E hasilnya apa? Ya, karena kita tahu tadi E tadi adalah identitas, hasilnya sama dengan apa nih? F bintang E sama apa? Kalau E-nya identitas, hasilnya sama dengan yang identitas E, ya. Apa hasilnya? Hasilnya F. Saya nggak tahu tuh. Sekarang kalau F-nya yang identitas, ya, jadi kalau E-nya identitas, hasilnya adalah F, kan? Sekarang kalau F-nya yang identitas, kesimpulannya apa? F sama dengan E. Jadi unsur identitas itu tunggal, ya, nggak mungkin ada yang lain. Nah, sekarang saya tanya, ya, tadi persamaan keempat berapa banyak solusinya? Tak hingga. Tapi kita tahu unsur identitas itu tunggal. Kontradiksi nggak nih? Oke, coba Anda pikirkan aja lah. Anda kan punya waktu untuk belajar kuliah ini di luar kelas, kan? Nah, Anda pakai waktu Anda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada akhirnya sebenarnya. Oke, ya. Jadi kita mempunyai seperti ini pada akhirnya, ya. Jadi himpunan-himpunan yang masing-masing sebetulnya ya, objeknya itu spesifik. Jadi Anda punya di sini himpunan bilangan real, himpunan semua bilangan real, himpunan semua matriks persegi 2x2. Kemudian juga pada masing-masing himpunan itu juga ada operasi spesifik. Di sini operasinya adalah operasi penjumlahan bilangan. Di sini himpunannya sama dengan yang di atas, tapi operasinya berbeda. Operasinya adalah operasi perkalian bilangan. Di sini operasinya apa? Ya, operasi perkalian matriks. Ya. Saya hanya menggunakan operasi perkalian di sini, walaupun ada operasi yang lain sebetulnya di situ. Ya, jadi kita lihat di situ, ya, objek-objeknya, ya, spesifik himpunan, ya. Jadi himpunan itu objeknya spesifik, kemudian operasinya juga spesifik, ya. Nah, tapi seperti yang kita lihat tadi, ya, himpunan-himpunan yang berbeda-beda ini tadi dengan operasi-operasi yang berbeda-beda ini mempunyai sifat-sifat operasi yang sama, ya, mempunyai sifat-sifat operasi yang sama. Nah, ini yang kemudian kita, ya, di himpunan, ya, dengan sifat-sifat tersebut, ya, dengan kelengkapan dan sifat-sifat tersebut kita katakan memiliki struktur yang sama, ya. Jadi memiliki struktur yang sama. Sehingga kalau Anda melihat ada 3 sifat tadi, sifat asosiatif, memiliki identitas, kemudian setiap unsur yang memiliki inverse, ya, maka semua himpunan, ya, dengan operasi, dengan satu operasi, ya, selama mereka memiliki 3 sifat ini, ya, walaupun objek spesifik, operasi spesifiknya berbeda, kita katakan memiliki struktur yang sama, ya, ya. Nah, dari beberapa sifat yang sama itu ada yang minimal, artinya kita pengen sesedikit mungkin sebetulnya di awal, ya. Itu yang kita sebut dengan istilahnya aksioma, ya. Jadi kalau Anda lihat, ya, ini kan sifat yang sama, kan, yang dimiliki oleh himpunan di sini. Ya. Tapi kalau Anda lihat, sifat ini adalah sifat yang diturunkan. Ya. Ini adalah akibat, adalah hasil dari sifat-sifat yang 3 tadi. Sifat asosiatif, sifat identitas, dan sifat inverse tadi. Ya. Di sifat yang asosiatif, sifat identitas, kemudian sifat inverse itu yang kita katakan sebagai aksioma. Nah, sekarang, ya, aljabar linier, ya, di materi atau objek yang akan kita pelajari dalam mata kuliah ini sebetulnya adalah, ya, objek-objek
yang secara generik, ya, secara abstrak itu memiliki struktur ruang vektor. Ya, jadi Anda udah pernah dengar kan istilah ruang vektor kan? Di aljabar linear elementer kan? Jadi kita masih akan bicara tentang ya struktur yang sudah Anda kenal ya di aljabar linear elementer. Pasti ada perbedaannya di situ. Ya. Perbedaannya apa? Ya, kalau misalnya pada waktu Anda belajar aljabar linear elementer, Anda sebetulnya masih melihat objek-objek yang spesifik dan operasi-operasi yang spesifik. Ya. Jadi Anda masih ditanya ya, umumnya di situ ya. Jadi ruang vektor R pangkat n. Ya, ruang polinom di situ misalnya, masih bekerja dan yang seperti itu. Ya. Di sini kita akan bicara dengan yang generik tadi. Jadi ruang vektor, apa persis anggotanya? Nggak penting, pokoknya ruang vektor. Apa artinya? Ya dia punya operasi dengan sifat-sifat tertentu gitu. Ya, yang akan kita pelajari. Nah, sebelum kita masuk ke struktur ruang vektor, ya, oke, sebentar. Jadi sebenarnya sebagai konsekuensi dari apa yang kita punya di sini, ya, kita itu akan bekerja, akan mengurangi yang namanya menghitung sebetulnya. Ya, jadi yang kita bekerja apa? Sifat. Ya, jadi Anda tidak akan ya akan berkurang sebetulnya itu. Ya, tidak akan hilang sama sekali. Jadi kalau misalnya mengalihkan dengan inverse dari 1101 itu masih akan ada, tapi porsinya akan berkurang. Ya. Lebih banyak atau barangkali akan porsinya akan lebih besar adalah bekerja dengan sifat. Ya. Jadi seperti di sini tadi. Ya, kalau Anda lihat, kita punya sifat inverse, apa konsekuensinya? Kita punya sifat asosiatif, apa konsekuensinya? Itu yang kita pakai. Ya. Satu sifat, dari satu sifat kita memperoleh sifat yang lain. Ya. Ya, saya katakannya di situ ya, kita akan memanipulasi pada akhirnya pernyataan-pernyataan. Ya. Jadi Anda akan menjadi manipulator. Ya. Sebelum bicara tentang ruang vektor, ya, kita memerlukan apa yang disebut dengan lapangan. Ya, Anda kenal kan? Ada lapangan bilangan real, apa lagi? Lapangan bilangan. Ya, oke, nantilah kita ya. Jadi di sini kita bicara generik, ya. Himpunannya apa? F. Yang penting itu tidak kosong di situ ya, tidak hampa. Harus punya anggota ada. Isinya apa anggotanya? Nggak penting. Ya. Kemudian di situ kita mempunyai dua operasi. Ya. Kita sebut saja ya di sini. Operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Kita sebut saja seperti itu. Ya. Karena kadang-kadang ya, kita biasanya yang seperti ini kalau Anda nanti melihat gitu ya, begitu kita bicara struktur, ya, seringkali operasi bintang itu kita perlakukan seperti perkalian. Ya. Jadi 5 bintang X apa yang kita tulis? Ya, 5X saja, sederhana gitu. Ya. Di sini ya, kita katakan operasinya penjumlahan dan perkalian. Kita namakannya seperti itu. Persisnya apa? Belum tentu penjumlahan dan perkalian. Mungkin aja yang lain di situ. Jadi kalau Anda melihat spesifik ya, bisa jadi yang lain di situ. Nah, lapangan itu apa sih? Ya, kita mempunyai, kalau Anda lihat di sini ada 9 aksioma sebetulnya di sini. Ya. Nah, kalau Anda ingin mengingatnya, ya, sebetulnya kalau Anda perhatikan, ya, 4 aksioma yang pertama, ya, keempat-empatnya hanya berkaitan dengan penjumlahan, ya. Di sana semuanya tambah, tidak ada kali, ya, tidak ada perkalian. Kemudian 4 berikutnya, ya, perkalian. Nah, seperti yang saya katakan tadi, operasi kali itu kita tanda kalinya nggak usah ditulis di situ. Ya. Jadi kalau A dikalikan dengan B, tulis saja AB atau alfa beta di sini saya pakai. Sifat yang ke-9 gimana? Ya. Ya, sifat yang ke-9 itu campuran. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya, ada operasi tambahnya, ada operasi kalinya. Dalam aljabar ketika kita bicara struktur ya, khususnya kalau misalnya operasinya lebih dari 1, biasanya kita punya seperti ini. Operasi pertama, apa aksioma yang berkaitan dengan operasi pertama? Kemudian apa operasi yang berkaitan dengan operasi kedua? Maaf, apa aksioma yang berkaitan dengan operasi kedua?
Yang ketiga, ya apa hubungan antara kedua operasi ini tadi. Ya, selalu mulanya seperti itu. Nah, contohnya ya Anda yang sudah kenal ya operasi yang ya. Jadi di sini lapangan itu adalah lapangan bilangan ya. Operasi penjumlahan dan perkalian yang juga sudah Anda kenal, jadi yang biasa saja di situ ya. Dan di sini kita mempunyai lapangan bilangan real ya. Simbolnya R ya. Ya, udah kenal kan? Ya. Karena di sini asumsinya ya itu sudah dikenal ya. Apalagi? Karena itu Anda lihat masih koma. Lapangan bilangan rasional. Jadi kalau Anda lihat ya, kalau Anda kumpulkan bilangan rasional kemudian Anda lakukan operasi penjumlahan dan perkalian yang biasa, maka Anda akan lihat 9 sifat tadi akan berlaku juga. Nah, kemudian satu lagi di sini lapangan yang barangkali Anda belum biasa ya, belum terlalu terbiasa ya, yaitu lapangan bilangan kompleks. Ya. Tapi saya harap Anda semua di sini pada saat yang sama mengambil kuliah kompleks ya. Ya, atau barangkali sudah. Ya. Kita tidak akan memerlukan banyak pengetahuan dari sana, tapi sekurang-kurangnya sifat-sifat aljabar bilangan kompleks itu yang biasanya sih di awal sudah diperkenalkan, Anda tahu gitu. Jadi bagaimana menjumlahkan bilangan kompleks, mengalihkan bilangan kompleks, representasi bilangan kompleks, ya itu Anda mestinya belajar di awal-awal di situ. Ya, apa contoh lain? Contoh lapangan, ada yang tahu nggak? Ya, ya, nih lapangan bilangan lain. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, Anda kumpulkan aja di sini, ya bentuk yang di sebelah kanan ini, ya. Jadi Anda ambil bilangan rasional, ya, 2 bilangan rasional, yang satu ya Anda kalikan dengan 1 kalau mau, yang satunya lagi Anda kalikan dengan akar 2, ya. Hasilnya bilangan apa nih? Rasional juga. Kemudian Anda jumlahkan ya, alfa tambah beta akar 2, hasilnya bilangan apa nih? Rasional nggak? Akar 2 rasional tidak? Ya, jawabnya tidak. Sehingga kalau Anda lihat alfa tambah beta akar 2 itu adalah bilangan real. Nah, kalau Anda kumpulkan semua bilangan yang bentuknya seperti ini, semua bilangan real yang bentuknya seperti ini, kemudian Anda jumlahkan, Anda kalikan dengan cara yang biasa, ya, jadi artinya penjumlahan perkalian bilangan real yang biasa, Anda akan lihat 9 sifat tadi berlaku. Sehingga Anda punya lapangan. Dan lapangan ini berbeda dari lapangan bilangan real. Kenapa? Karena kalau Anda lihat akar 3 masuk nggak di situ? Akar 3 tidak masuk. Oke, apa contoh lain? Jadi kalau Anda lihat di sini yang namanya lapangan itu seperti lapangan olahraga gitu. Ukurannya macam-macam di situ ya. Mulai dari lapangan yang paling kecil, lapangan apa? Pingpong? Itu meja. Ya. Lapangan catur? Papan catur namanya. Bukan lapangan. Ya, ya lapangan badminton lah barangkali paling kecil itu. Ya, kemudian ada yang lebih besar lagi lapangan voli, lebih besar lagi lapangan basket, lebih besar lagi lapangan sepak bola, lebih besar lagi lapangan golf gitu misalnya kan. Nah ini juga sama. Ya, yang diberikan di sini contoh yang besarnya. Ada yang lebih kecil nggak? Ya, jawabnya ada. Ya, itu contoh yang tak hingga. Nah sekarang contoh yang hingga. Ya, jadi kalau Anda lihat di sini kita punya Z2. Unsurnya cuma 2, 0 dan 1, ya. Kemudian operasinya apa? Ya, operasi yang apa yang kalau Anda kenal di situ? Ya. Cuma 2 di sini, udah tahu kan? Ya. Jadi 1 tambah 1 berapa? Ya. 1 tambah 1 0. Cuman itu aja yang aneh, yang lainnya sih enggak, biasa aja kan? Ya. Anda lihat 9 sifat tadi berlaku juga. Ya. Contoh yang bukan bilangan, ya, misalnya ini. Kita menulis di situ R, kemudian dalam kurung biasa X. Jadi Anda membagi 2 polinom, ya, selama penyebutnya itu bukan polinom 0, ya, kita mempunyai lapangan. 9 sifat tadi berlaku juga. Pertanyaan. Z, apa itu Z? Ya,
Ya, jadi di sini himpunan bilangan bulat. Operasinya operasi bilangan. Lapangan bukan? Kenapa bukan? Apa? Oke, tidak punya inverse perkalian. Pasti tidak punya? Tidak semua bilangan bulat mempunyai inverse perkalian. Apa contohnya? Yang tidak punya apa? Ya, kalau Anda diminta contoh ya paling sedikit contohnya berapa? Ya, satu aja contohnya, udah cukup tuh. Apa contohnya? 2, ya. Jadi kalau Anda lihat 2 itu tidak mempunyai inverse perkalian yang juga bilangan bulat. Ya, kalau Anda mau memaksakan punya inverse, apa yang terjadi? Ya, Anda harus keluar dari dunia bilangan bulat. Kemana Anda pergi? Ya, ke dunia lain. Ya, dunia bilangan rasional. Ya. Oke, saya nggak tahu nih waktunya sebenarnya sudah habis. Ya, saya kira kita akhiri aja di sini ya.